tadi kan Wulan cerita Wulan ada jadi punya waktu untuk meditasi dan mungkin melakukan hal-hal spiritual yang lain. Gimana sih seorang Wulan memaknai pandemi corona ini spiritually? Secara spiritual gimana nih makna masa-masa pandemi ini buat Wulan? Setelah Wulan tadi ceritakan mungkin awalnya masih ada atau ada nggak perubahan di diri Wulan di diri lo yang lo ngerasa spiritually kayaknya kok gue dapat sesuatu nih gitu. Simplicity kata Mama Gea. Aku dapat banyak sih dari kejadian ini. Kalau dibilang kita merasa sedih, ya pasti sedih karena kejadian ini kan dunia dan kita melihat juga banyak korban dari kejadian ini kan. We're still one of the lucky one gitu karena kita masih kasarnya punya tabungan, kita masih punya untuk ya beberapa saat ke depan lah kan, kita nggak tahu ini kapan berakhir. Tapi nggak banyak seperti kita kan, banyak yang benar-benar nggak makan karena ini gitu, nggak makan karena ya mereka memang bekerja hari ini adalah untuk hari ini gitu. Jadi itu semua aku juga ini dapat tamparan. Sorry, ada gangguan sebentar dari suara. Sorry. Terus Lan? Dapat tamparan untuk ya pasti kan kita semua kan pasti adalah egois, nggak bersyukur dan lain sebagainya. Lupa lah dengan kecepatan pace hidup kemarin itu, sibukan pace kehidupan sekarang tuh cepet banget gitu. Kalau misalnya to be simple, kita ngerasa gini aja, kemarin baru tahun baru, bentar lagi udah mau tahun baru lagi loh, gitu kan? Nah jadi cepet banget sih waktu gitu. Itu banyak banget akhirnya yang kita kejar karena target A, target B, sampai akhirnya kita syukur. Nah, jadi dengan kejadian ini ngelihat, ya bisa mengingatkan lagi gitu. Mungkin aku udah lost track kemarin gitu, ya aku udah lost maksudnya, ya. Ya kita pasti. Anda Wulan lagi ceritain ini. Mungkin udah sedikit lost track gitu. Mungkin ada kesombongan, mungkin ada tidak bersyukur, ada egois dan sebagainya. Tapi dengan ini ditampar lagi gitu dengan kejadian ini. Dan biasanya kan di umur-umur kita ini ya, Manian, kita tuh kayak kepingin menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Tapi kadang-kadang mau belajar ini, mau belajar itu, mau belajar meditasi dan apa sih biasanya kita bisa reflect atau reset dan apapun itu atau bersyukur dan lain sebagainya itu adalah katanya kan we have to be in silence. How can we be in silence kalau dunianya itu begitu membawa kita ya kehektikan kehidupan gitu. Nah akhirnya dengan ini ya walaupun tadi kayak aku bilang ada rasa sedih, ngenes lah ngelihat kejadian ini, tapi ada kayak dikasih bimbingan gitu, kayak dituntun gitu, kayak dibimbing gitu. Kemarin itu mungkin kalau aku ada loss di beberapa hal dalam kehidupan gitu, mungkin yang tahu ya aku sendiri lah ya gitu, aku yang merasakan. Tapi kemudian aku kayak dikembalikan lagi, dibimbing lagi, dituntun lagi gitu untuk ke arah yang sebenarnya aku mau gitu. Jadi dengan kejadian ini yang di satu sisi juga sedih, tapi di satu sisi juga bersyukur dengan adanya ini. Banyak banget kayak kita dibuat untuk belajar lagi. Semua orang pasti berbeda karena semua orang punya permasalahan berbeda di kehidupannya, punya karakter berbeda, punya penerimaan penelaahan yang berbeda gitu. Tapi kejadian ini aku yakin semuanya pasti mendapatkan sesuatu. Semuanya ya kalau kita menerima ya gitu. Kalau kita menerima dan memang ingin menjadi yang lebih baik kan ya, ada juga kan ya mungkin yang nggak tahu, yang muda-muda atau gimana, atau yang belum merasa sedang mencari atau apa gitu. Tapi orang yang sedang mencari apapun yang dicari di saat ini mudah-mudahan akan mendapatkan jawaban gitu, karena keadaannya benar-benar membuat kita kalau aku bilang gitu. Iya. Apalagi 3 penting kayak dalam pandemik ini yang pastinya udah membuat kita pikir
dan renung dan banyak belajar banyak hal akan segalanya gitu. Kita semua kan berkesinambungannya manusia, alam dan sebagainya gitu. Terus ditambah lagi ulang tahun di saat ini, ditambah lagi sekarang bulan Ramadan. Jadi gila, bersyukur banget di bulan Ramadan ini terjadi di pandemik ini, bisa fokus beribadah, bisa fokus mencari apa yang aku atau teman-teman cari gitu kan. Yang mungkin kalau tidak di dalam keadaan ini, pencarian kita secara spiritual kadang-kadang kita ke-distract kehidupan duniawi gitu. Nah, kalau sekarang mau ke-distract gimana gitu. Kita benar-benar nyepi selama 30 hari ya, Lan. Oh, kita mau. Enggak semua orang mau gitu, tapi yang mau, this is a very good moment untuk itu gitu. Jadi mau nangis nih mendengar Wulan katanya. Terus apa? Ini live dari surga ya. Iya, ini ada malaikat ya yang lagi kita wawancara. Memang ya, mudah-mudahan semuanya sih dapat makna spiritual dari adanya pandemi corona ini juga ya buat diri kita masing-masing. Kayak Wulan, aku, Yana kan semuanya orang yang selalu keluar, selalu sibuk kerja di luar. Tiba-tiba kita semua secara bersama harus stay at home. Jadi banyak banget reflect at ourselves. Dan melihat ke dalam ya. Lan tuh sudah Dan gitu, kita juga semua kita punya nggak cara. bawa. Kenapa Lan? Sorry, putus. Gimana? Enggak, kita juga banyak ngelihat Wulan kan juga dalam berkarir itu kan udah dari muda banget ya kan, man, dari kecil malah udah jadi successful actress dan segala macam. Ada nggak sih Lan tantangan terbesar dalam hidup lo selama lo berkarir ini? Kalau boleh share ke teman-teman dan gimana cara lo menghadapinya? Tantangan terbesar adalah menjaga gimana supaya kita tidak sombong, karena pada saat kita di atas itu tuh gue yakin juga gue pasti pernah sombong menghadapi orang, karena tapi karena sepanjang aku bisa sombong, menerima ilmu. Kalau menurut aku, saat kita sombong, nah sekarang kan zaman udah banyak lah pendatang baru gitu kan. Gimana kita di sini adalah ya dengan membuka diri gitu, bukan kayak gue Wulan senior gitu. Itu nggak berlaku. Saat itu terjadi, malah menurut aku, karena itu pasti pernah, kita namanya manusia pernah lah begitu ya kan. Nah di saat aku begitu, aku jadi mundur ke belakang menurut gue ya gitu. Tapi begitu aku diri pada saat ada aktor-aktor atau aktris baru, pendatang baru, kemudian kita bisa berdialog, kita bisa saling merangkul, ternyata hal-hal dari mereka itu banyak juga yang kita butuhkan gitu. Jadi bukan anak-anak muda atau anak-anak pendatang baru yang membutuhkan ilmu dari senior, tapi para senior, maksudnya bukan senior kayak apa istilahnya, senior nggak enak banget ya kedengerannya, yang lebih dulu berkarir, yang lebih dulu mulai duluan gitu ya. Yang memulai duluan dan mencicipi, ada yang mungkin udah mendapatkan kesuksesan, ada yang belum, ada yang sudah sukses, udah pernah jatuh lagi, naik lagi, semua punya pengalaman masing-masing. Tapi itu yang paling susah dijaga kalau menurut gue. Egois diri, omongan diri, di saat kita memiliki posisi, dan di situ malah kita nggak berkembang. Di saat kita membuka diri, kita mendapatkan banyak ilmu baru dari yang di atas aku ataupun yang di bawah aku gitu. Makanya di bawah, bukan di bawah ya, artinya yang baru memulai gitu. Karena ya misalnya zaman sekarang, contoh yang paling simpel, kalau aku nggak membuka diri, banyak hal-hal yang sebenarnya kita tuh udah nggak masuk ke nalar kita, karena kita udah, ini bukan kita. Bagaimana kita bisa tetap masuk? Ya kita harus mengatur dengan anak-anak umuran yang ya kayak Shalom gitu. Cara pikir mereka gitu, dan ternyata cara pikir mereka juga membutuhkan cara pikir kita. Jadi memang semua tuh harus berkolaborasi menurut aku gitu. Jadi yang sulit adalah menjaga itu menurut aku. Kayak tadi Mas Boy juga sempat state, dia bilang di dalam dunia fashion pun juga seperti itu, kayak cara lama dan cara baru
mesti di-combine kan, walaupun sekarang semua udah connected dengan komputer segala macam, tapi cara lama yang kayak mengecek langsung atau memegang langsung itu tetap ada. Jadi kayak Wulan bilang tadi, yang lama dan yang baru memang harus berkolaborasi. Ya, itu tips yang Bagus banget yang tuh, lebih ya. sangat di masa sekarang itu ya. Nah, kan tadi Wulan kan banyak waktu di rumah dan banyak waktu merefleksi diri. Tapi ada nggak sih ide-ide baru atau karya baru yang lahir karena masa pandemi corona ini? Kalau ada, boleh tahu nggak apa sih yang akan keluar dari seorang Wulan Guritno? Karya atau apa aja deh? Ide baru Yang tercipta di masa ini. di masa persepedian ini. Ya mungkin ada yang memang bisa direalisasikannya nanti, tapi ada sih produk sih biasanya. Ya, Kak. Ya, ya ini kan kita baru minggu ke-6 ya, jadi ide sebenarnya ide bermunculan itu berarti artinya baru, karena kan melalui proses minggu pertama menikmati, minggu kedua kebingungan, minggu makin bingung, minggu keempat mulai bener banget, kita bingung lagi loh nanti, ya kan? punya masih pengalaman masing-masing lah. Minggu keempat mulai menerima, minggu kelima mulai terbuka hati dan pikiran dan ide-ide. Ya biasa produk sih ada ya, kayak misalnya karena kan kita ada pabrik yang buat minuman Isopro itu. Lagi mungkin ya Isopro jalan karena semua orang tetap olahraga, semua orang tetap membutuhkan protein ya kan untuk olahraganya ataupun untuk imunitas gitu. Jadi alhamdulillah itu masih jalan. Terus kemudian apa bikin hand sanitizer ya gitu. Ya kayak gitu. Yang menyesuaikan dengan keadaan kalau produk gitu. Kalau yang Wulan sebagai entertainer ada nggak hal-hal baru kayak kemana aku lihat di Instagram ada photoshoot tapi virtual gitu-gitu. Mungkin nggak kedepannya akan ada caranya gimana? Shooting virtual. Dan itu oke nggak sih untuk diterapkan kalau misalnya itu the new normal? Shooting virtual atau photoshoot virtual itu gimana sih, Lan? Ceritanya. Jadi nih sekarang nih berarti kita udah masuk minggu ke-6 adalah di mana rata-rata manusia udah mulai menerima, udah mulai terbiasa. Pastinya ide-ide bermunculan dan akhirnya semua tidak mau tinggal diam gitu. Gua nggak mau karena keadaan ini terus gue tinggal diam. Gitu. Jadi akhirnya semua lapisan segmentasi atau what you name it, profesi akhirnya mencari cara untuk anggap aja nih kalau ya alhamdulillah kalau misalnya ini akan berlalu dengan cepat bulan depan atau bulan depannya lagi. Kalau tidak, berarti kita nggak usah mikir yang nanti kita pikir sekarang aja. Jadi sekarang semua mulai bergerak. Kayak Mandayana kan, ya bikin masker. Pemotretan sendiri. Hi everyone. Hai, ini siapa namanya? Sultan ya? Yang ini Charlotte. Charlotte, matanya beda nih Charlotte. Tadi baru bilang Lan kayak kita karena sebelum masa pandemi ini selalu bareng, kerja bareng, ketemu tiap hari. Jadi kita baru sadar kita tuh jarang banget ngobrol heart to heart kayak gini. Yang bener-bener karena urusannya kerjaan dulu ya. Karena kita juga udah merasa sering ketemu, jadi kayak nggak dibahas. Ya, gitu. Ada take for granted kan. Ini aku mamanya juga bisa lebih tahu lagi tentang Wulan dan ada 1 jam. 1 jam waktunya cepet banget berlalu tuh. Atau biasanya Japana juga mau denger Mama Budi ya. Nah, ini sebelum closing kita maunya nanya, masih ada tadi. Nah, karena kan kita akan berbuka puasa, nah waktu kita paling tinggal 20 menitan lagi ya. Kita banyak banget hal spiritual yang pengen kita tanya, tapi mungkin setengahnya kita kan ngelihat Wulan banyak banget melakukan hal-hal baru, mempelajari hal baru dari masak, potong rambut segala macam. Boleh nggak sih tunjukin ke kita sedikit skill barunya apa yang bisa ditunjukin ke kita dan juga teman-teman di luar sana? Karena aku juga pengen tahu deh gimana caranya potong rambut. Malah ada yang ngajakin syuting virtual deh. Kalau misalnya talk show virtual udah biasa foto. Film tapi dibuat secara virtual nih. Aku lagi baru mau ngobrol, ingin tahu itu tuh gimana sih teknisnya gitu kan. Jadi mau bikin sebuah drama entah OTT atau film atau apa, tapi
dengan cara yang the now normal ini nih yang kayak gini. Karena pasti banyak Detailnya banget aku belum tahu. syuting yang tertunda ya Lan dengan adanya pandemi corona Iya. ini. Tapi kalian bisa nonton nih, alhamdulillah dalam keadaan begini karyaku ada satu yang lagi keluar, bukan karya aku main. Kalau karya aku menganggap adalah aku yang membuat gitu, tapi di view kalian bisa nonton Pretty Little Liar season 1. Tapi ini langsung bisa ditonton the whole season dari the whole episode episode 1 sampai 10. Nah, kalau kalian buru-buru nontonnya udah habis, season 2-nya ketunda karena kan kita nggak bisa syuting. Harusnya kan Kalau gitu kita jangan habisin dulu pelan-pelan. Ini banyak banget kan tadi di atas yang bilang udah nonton dan bagus banget. Penasaran banget katanya. Oke, kita juga belum Aku akan nonton. Jadi sehari nonton satu aja ya, Lan? Apa? Sehari nonton satu aja biar nggak cepat habis. Iya, karena cuma 10 episode dan kita nggak bisa lanjut untuk syuting season berikutnya. Ada yang nangis pertama kali puasa, dia nggak kuat. Tinggal nunggu momen-momen jalan. Ini apa ya? My new skill adalah Potong rambut. potong rambutnya Alrik ya, mau? Nggak tahu, terserah. Dikit aja. Waktunya cukup nggak? Tapi waktunya panjang ya. Katanya Ya mungkin next ya. Jangan mungkin next ada khusus challenge itu. Nah, kita masih ada pertanyaan sih, 2-3 pertanyaan untuk bulan. Tapi kita ada ini dulu pertanyaan tadi yang tanpa mikir. Jadi kayak ini atau ini. Jadi milih tapi nggak boleh mikir ya. Dengan cepat ya. Sebenarnya tadinya mau sambil push up tapi kasihannya lagi puasa. Jangan deh. Cepet aja. Tapi nggak boleh mikir ya. Oke. Cepet banget, nggak boleh mikir. 1, dress atau atasan bawahan? Atasan bawahan. Heels atau sneakers? Lipstick atau pensil alis? Pensil alis. Tas atau dompet? Dompet. Olahraga atau masak? Jerawatan atau berat badan naik 20 kilo? Bingung ya. Mikir ya. Kalau waktu naik 20 kilo bisa diturunin lagi ya. Bisa main film lagi. Ya mungkin berat badan deh karena begitu. Karena kalau buka ini ya aset ya. Kalau berat badan namanya gua aktor, kita masih bisa dapat peran di saat badan kita ya dengan peran yang memang sesuai dengan kondisi kita gitu. Karena kan jadi manusia ya. udah gendut. Iya, Baik kalau banget bulan. Cepat jago dia ngurusin badan. Dikuncir atau digerai? gerai. Yoga atau gym? Gym lah, aduh lama ya yoga. Rok atau celana? Celana. Anting atau kalung? Enggak semuanya. Oh, gitu. Olahraga atau masak apa ya tadi Lan? Hah? Olahraga atau masak? Masih olahraga ya? Oke. Kalung anting. Oh, anting. Oke. Lan, kita juga mau nanya, Ulan masih ada nggak sih the big dream of Ulan Ya, Guritno kan Ulan ini udah hampir yang belum kalau bisa tercapai? dibilang, film udah dari umur 12, sebagai ibu juga udah punya anak yang lucu. Anak ada 3, Ya. terus udah Cara produser ibu, film, punya yayasan, dan kayak Ulan tuh udah karirnya udah sangat lama konsisten dan udah sebagai businesswoman juga udah melalui segala macam, udah sangat sukses gitu. Masih ada nggak a big dream seorang Ulan Guritno, dan kalau ada apa yang belum tercapai? Ada nggak? Kalau boleh jujur gitu, mungkin kan orang melihat luarnya aja. Memang apa yang udah posisi sekarang semuanya disyukuri. Apa yang pernah, maksudnya yang gagal ataupun yang berhasil dari apapun pekerjaan itu. Semuanya memang sejujurnya udah dikasih. Aku bersyukur banget semua yang memang, maksudnya aku bisa bekerja di field yang memang aku cintai. Bukan sebuah batu loncatan apa-apa. Memang passion aku adalah di film. Yang big dream-nya adalah mematangkan semua yang udah dikasih sama Tuhan. Karena menurut aku ini belum, semuanya baru dimulai. Kesempatannya baru dibuka. Apa Ulan mau bisnis apa, baru dikasih ide-ide itu, baru kreatif dan apa sejak umur 30-an kan baru mulai itu. Iya. Jadi
semua kesempatan masih diambil gitu ya Lan ya. Jadi lagi ngebuat produk tapi belum punya empire, my own empire. Woman atau pembuat film gitu. Sekarang masih belajar. Jadi mimpi besar aku adalah mematangkan apa yang semua udah dikasih sama Tuhan. Semuanya udah dikasih, apa yang mau minta tidak ada yang enggak. Yang aku mau ya cuma I'll be a successful businesswoman. Secondary itu sebenarnya, karena sebenarnya passion aku tetap nomor 1 di film. Aku kepingin lebih bisa lebih produktif lagi bikin film, gak hanya main film. Iya. Menurut aku, amin. Mudah-mudahan setelah masa pandemi ini bisa atau buat film sekarang lagi. pun udah malah lebih prepare lagi ya. iya, kan kalau main film itu kan kita itu juga passion aku, tapi itu adalah kita mengerjakan karya orang, ya kan? Tapi kita tidak bisa bersuara lewat situ gitu. Tapi dengan film kita sendiri atau buku yang kita tulis sendiri atau Merinding. kan atau apa Mudah-mudahan tuh abundance. Mudah-mudahan attract. kita bisa bersuara lewat entertainment, dan entertainment itu adalah yang paling gampang untuk diterima masyarakat. Bersuara apa? Bersuara itu nggak perlu berkoar-koar yang mengerikan. Bersuara itu banyak juga kita bisa bersuara yang indah kan gitu. Jadi aku kepingin produktif lagi gitu untuk bersuara dalam hal apapun yang memang menjadi concern aku, yang menjadi panggilan aku, yang ingin aku sampaikan ke dunia gitu. Karena kesempatan itu dikasih sama Tuhan, gue ini yang males gitu. Tapi kesempatan itu, jalan itu udah banyak dibuka, banyak dikenalin orang, banyak dibukakan jalan. Nah mudah-mudahan ini setelah udah bertapa cukup lama dan udah tahu jadi yang apa tadi pertanyaannya, apa sih yang lo dapet, apa yang nomor 1 yang aku dapet di pandemik ini. Kemarin kan lost, tapi mudah-mudahan dengan di sini aku bisa istilahnya lebih mencari apa sih yang lo mau dengan hidup ini, apa tujuan lo. Mudah-mudahan dengan ini aku dapat, jadi begitu kelar ini, itu yang akan aku jalankan, mematangkan apa yang sudah dikasih Tuhan kepada aku. Itu aja sih. Amin. Nah, Lan, satu hal pertama yang lo pengen banget lakuin saat pandemi ini berakhir, ketika kita ini sudah tidak ada, corona sudah tidak ada dan kita boleh keluar dan melakukan sesuatu. Apa hal pertama The one yang lo thing lakuin? you miss selama di rumah ini apa gitu? Pertama sujud syukur dulu, walaupun kita selalu sujud syukur ya kan, tapi pikir sujud syukur, ya Allah terima kasih gitu kan. Terima kasih bukan hanya karena pandemi, kita terima kasih juga atas kejadian ini, jadi banyak belajar. Kedua traveling sih kayaknya ya. Yang paling pertama pengen bareng ya. to meet Lumba-lumba. people, to meet apa ya, melihat keindahan dunia ini yang kemarin-kemarin kita take it for granted, yang pasti gitu. Traveling, karena kan keluarga aku juga ada di mana-mana gitu. Meet them, Lu sedih ya? Sedih banget. Bisa lihat rumah nyokap di Itali ya. Ya, jadi sujud syukur, temu keluarga sama traveling. Itu satu kesatuan sih, nggak bisa diurut nomor 1, 2, dan 3. Nah, sebelum kita tutup nih, kita mau tanya nanti terakhir, apa harapan Wulan ke depan setelah ini untuk Indonesia dan juga untuk the world gitu. Tapi sebelumnya kita mau nanya about hope, kegiatan-kegiatan hope atau gelang harapan yang dilakukan selama ini, terutama selama masa pandemi corona ini, mungkin bisa di-share ke teman-teman di luar sana. Jadi kalau teman-teman ada yang mau ikutan, kan ada beberapa nih Lan, mungkin Wulan bisa share apa aja. Satu, ya ini, walaupun di rumah aja, kan kemarin nih baru Hari Kartini. Itu tuh sebenarnya message, inspirasi dari Bu Kartini nih, ini udah bener banget nih diterapkan di saat ini. Sekarang kita merasa kita terisolasi. No, we're not gitu. Kita terisolasi tapi sama orang-orang yang kita cintai. Apakah itu terisolasi? Di penjara baru diisolasi. Tapi orang aja, they get something from it gitu kan. Ibu Kartini tidak boleh berkarir, tidak boleh sekolah dan apa sebagainya. Dia berpetualangan lewat bukunya. Jadi kita walaupun di rumah aja, kita masih bisa produktif dan berpetualang dengan cara di keadaan sekarang, termasuk membantu sesama gitu kan. Jadi gelang harapan, walaupun kita di rumah aja, kita juga tetap tergerak untuk berbuat sesuatu gitu.
yang memang yang paling bisa kita lakukan. Sementara ada satu, jadi kalau kalian beli, mana itu tadi masker Gea itu bundling. Ini sama-sama ya. Khususnya masker Gea ini bundling sama nanti ada sanitizer itu. Ini khususnya adalah buat APD. Kita kerjasama sama RSC. Jadi pembelian masker Gea ini nanti sebagian akan disumbangkan ke Gelang Harapan, dan Gelang Harapan bekerjasama dengan RSC untuk penyediaan APD. Kedua, memasuki bulan Ramadan ini, di keadaan pandemik ini, banyak sekali korban, banyak sekali pekerja harian yang benar-benar terkena imbas gitu. Jadi kita juga bikin crowdfunding. Kalau teman-teman mau ikut berdonasi, apa yang kita lakukan adalah kita membagi sembako di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, dan Jogja. Jadi Gelang Harapan aksi damai. Kalian bisa akses dan ikut berdonasi untuk pembagian sembako, dan selalu kita share saat kita membagikan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan, pekerja harian informal yang benar-benar terkena imbas dari pedagang asongan, pembangunan, ojol, pekerja di pasar, dan lain sebagainya banyak. Itu kalian bisa masuk ke aksi muda.id/aksi harapan. Kalian bisa berdonasi di situ. aksimuda.id/aksi harapan. Iya, itu ada di IG-nya Gelang Harapan, dan juga di IG aku di Wulan dan Manda juga ada ya. Bisa connect ke situ. Kita nggak berhenti hanya karena ya dalam keadaan begini kita nggak bisa bergantung pada satu titik gitu. Harus semua bahu-membahu dan semua bergerak gitu. Jadi ya nanti habis ini mungkin ada lagi ya Mandayana ya, apa kita kolaborasi bekerja, karena berdiri sendiri juga di saat ini juga nggak bisa. Harus bekerja sama untuk lebih banyak bisa bantu orang gitu. Jadi ya ada sih ya rencana-rencana lainnya ya, kayak kerjasama dengan para desainer muda untuk nggak usah diceritain kalau belum kejadian, tapi nanti kita akan banyak banget akan kita share juga. Pokoknya kita keep positive, dan untungnya alhamdulillah kita bertiga tetap selalu ada jalan ya Lan ya, insya Allah. Benar-benar selalu ada harapan. Malah banyak hal-hal yang belum sempat rapiin kemarin-kemarin, malah dengan adanya pandemi corona ini kita jadi sempat lagi ya. Beberapa opportunity itu aneh sih. Nggak kerasa sebentar lagi waktunya buka puasa. Mungkin ada pada yang bikin buka puasa. Jadi potong rambutnya kayaknya kita mesti bikin session sendiri kayak tutorial with Wulan. Nah, terakhir pertanyaan kita, apa harapan Wulan Guritma ke depan untuk Indonesia dan juga untuk diri Wulan sendiri ya, ataupun untuk what is your hope for the untuk Indonesia dunia kita definisikan satu aja, manusianya aja ya, karena manusianya sekarang kan kita udah belajar kalau we are all connected, kalau kita itu membutuhkan dan kita itu memang harus hidup berdampingan ya kan. Coba nggak kita keluar dari pandemi ini dengan kita sendiri-sendiri, nggak bisa. Harus semuanya bersama dalam sektor apapun gitu kan. Nah kan udah belajar gitu, apa yang aku harapkan adalah kita kan namanya manusia ya, manusia tuh punya karakter egois masing-masing, atau you take it for granted itu. Jadi mungkin kita udah menyelami, udah meditasi, udah mendapat hikmah dari pandemi ini, tapi begitu kembali normal, semuanya kembali normal dia kalah. Aku berharap banget at least 50% manusianya belajar dari kejadian ini. 50% aja cukup untuk bumi bisa tetap seimbang gitu. Ya kan? Nggak usah 100% deh, 100% muluk-muluk. 50% dari manusia-manusia begitu kita keluar dari pandemik ini sudah menjadi manusia-manusia baru, sudah menjadi manusia-manusia yang lebih baik, manusia-manusia yang bisa hidup berdampingan, dan manusia-manusia yang memang connect gitu. Udah tidak menjadi yang egois, memikirkan diri sendiri, memikirkan bisnisnya sendiri, memikirkan keuntungannya masing-masing.
dan kebahagiaannya masing-masing. 50% aja pasti ini akan makin baik. Itu aja sih gitu. Jadi nggak begitu kelar masalah ini kita semua kembali seperti dulu lagi gitu. Mudah-mudahan enggak. Itu aja sih kalau buat diri aku. Kalau buat diri aku ya pastinya to get something from this gitu. Ada hal-hal baru yang dulu nggak sempat dikerjain dalam arti karena kesibukan yang lain akhirnya nggak bisa dipikirkan secara matang, bisa dipikirkan secara matang sekarang sehingga nanti tinggal direalisasi gitu. Oke, mudah-mudahan tercapai dan senang banget hari ini bisa ngobrol heart to heart sama virtually. Wulan. So we know that we are always connected at heart. We love you. So thank you buat semua yang udah tuning juga. Ini Nah, kayak kita ada hadiah buat 3 penanya terbaik. Nanti kita akan cek lagi ya Tapi tadi ada yang nanya ke Wulan nggak? Belum. Coba kita cek dulu ya. Kalau ada yang pertanyaan mungkin masih sempet nih Kalau dibacain. masih sempet ada yang mau tanya sama Wulan, kita punya hadiah. Iya, Kita tiga buka pertanyaan. 3 aja pertanyaan untuk Wulan. 3 Sebelum pertanyaan kita terbaik tutup, bisa dapat hadiah dari Dapatnya adalah yang tadi kita ceritain, adalah Cure, hand hand sanitizer, sanitizer, dan juga apalagi tadi pewangi ruangan, pewangi ruangan. harum aman. Nah, kalau ada pertanyaan kita masih punya waktu tinggal 5 menit. Boleh tanya apa aja sama Ya. Wulan, karena tadi kita nggak sempat challenge Wulan. yang satu lagi live bareng begini, ini juga live di Instagram aku nggak sih? Apa enggak? Iya, di Instagram lo juga. 2. Iya, dua. Nomor 2. Saya dapet. Rahat, oke. Oke. Ikan apa Pertanyaan- yang nggak bisa berenang? Pertanyaan pertama, rahasia awet muda Wulan apa? Oke, tadi udah dijawab sama Wulan ya. Satu lagi, makanan favorit Mbak Wulan. Fauzia Kasih. Oke. Ada Citria. Indonesia. Makanan Indonesia, Italia sama Jepang. Makanan Indonesia apa yang disuka? Mie ayam, tempe, itu Mie ayam, Mie. tempe. mie ayam, empek-empek, nasi sambal pete. Sama. Kita kan bule kampung. Pokoknya makanan Indonesia. My favorite is masakan Sunda sama Padang. Sama dong. Kita Kita cuma doang Belanda Inggrisnya, kita Sunda kayaknya yang sama Jawa. Nah, Lan, ada Jadi, pertanyaan dari Citria Avandi. Apa kabar, Cit? Nah, Citria pengen nanya, Wulan seneng nggak more quality time with family sama more time to do social work? Gimana lah? Lebih seneng nggak sekarang katanya? Pastinya senang. Tapi pastinya senang. Jadi saat yang ini adalah yang tepat untuk menata semuanya kembali. Kemarin itu udah acak adul secara schedule, secara prioritas, secara gitu. Jadi akhirnya banyak hal-hal juga banyak hal-hal yang akhirnya dikerjakan juga tidak matang gitu. Keadaan seperti ini kita menata lagi semuanya gitu. Jadi nanti begitu semuanya kembali normal, kita udah bisa adil sama anak, sama pekerjaan, udah mana yang menjadi prioritas yang harus dimatangkan gitu. Jadi semuanya nggak serabut lagi gitu. Kemarin juga mau ditata juga nggak karena waktu yang memang begitu hektik. Tapi sekarang kan kita semua untuk bisa menata kembali skala prioritas dan lain sebagainya gitu, sehingga semuanya tertata dengan baik gitu. Jadi semuanya bisa berjalan baik, bisa berjalan dengan matang, kitanya juga fokus gitu. Oke lah, thank you banget. Sekarang udah waktunya sebentar. Oh, Wulan kata Citria blessing in disguise. Iya. Benar. Iya, benar banget. Nah, kita sebentar lagi udah mau waktunya berbuka puasa. So thank you everybody. Ya, Thank udah. you, Wulan. Stay happy, stay healthy, and remember, positive doesn't mean you have to be happy. Amin. Bye bye. Thank you. Amin, love you. Bye.
matiin siapa? Lan. Oke.